Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Himan Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang apa itu penerapan turunan, gitu ya. Penerapan turunan fungsi aljabar, gitu ya, dalam menentukan luas maksimum, gitu ya, luas maksimum dari suatu daerah yang dibatasi oleh parabola. Nah, di sini adalah menentukan luas apa ya? Luas persegi panjang yang terdapat di dalam grafik parabola dan sumbu X. Oke ya. Nah, nanti kita bahas dua soal biar kalian paham cara menyelesaikan model soal ini ya. Oke, langsung saja ya. Perhatikan soalnya ini ya. Ada gambar grafik ini, perhatikan grafiknya seperti itu ya. Nah, soalnya gini, tentukan luas maksimum daerah yang diarsir. Di sini ada daerah arsir biru itu ya maksudnya. Dengan menggunakan turunan fungsi, tentunya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencari luas maksimumnya. Coba di sini ada persamaan grafik fungsi kuadrat, itu kan Y sama dengan 6 dikurangi 0,5 X kuadrat. Nah, kita disuruh menentukan ini, luas maksimum yang terbentuk, gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya itu kalau ditarik garis itu ya, X-nya, panjangnya, itu kan kalau ketarik ke atas itu kan memotong grafik parabola ya. Nah, berarti kita bisa akan menentukan nilai maksimum dari persegi panjang yang terbentuk. Oke. Nah, coba kita bahas dulu. Gini ya. Kan ada persegi panjang, di dalam ini ada persegi panjang, gitu ya. Anggap saja itu panjangnya itu seperti ini, P gitu ya, panjangnya sini. Kemudian yang lebarnya ke sini ya, P lebar. Nah, jika pada grafik itu kan ada koordinat X, Y ya. Jadi kan di sini kan ada X gitu ya, pas potongan di sini. Ini ada X, kemudian di ketinggiannya itu Y. Berarti kalau kita letakkan X-nya itu di mana, itu kan berada di sini, X ya. Anggap saja ini sumbu Y-nya. Berarti di sini sepanjang X. Nah, karena di tengah-tengah, ini sumbu Y kan di tengah-tengah ya, ini sumbu simetri ya. Itu berarti yang di kiri kan juga X. Gitu ya. Maka diperoleh panjang di sini sebanyak atau sepanjang 2X. Paham ya sampai sini ya? Berarti kita memperoleh panjangnya itu 2X. Nah, kalau lebarnya, ini kan tadi di sini memotong X, Y. Berarti kan tingginya itu setinggi Y, atau lebar persegi panjang itu adalah Y. Nah, jadi kesimpulannya apa? Persegi panjang ini memiliki panjang 2X, lebarnya 2Y. Nah, kita akan menentukan luas maksimum. Ingat, luas persegi panjang itu adalah P kali L. Oke ya? Ingat ya, ini rumus dasar ya. Nah, berarti kalau luasnya P kali L, itu kan bisa ditulis apa? L-nya itu sama dengan 2X dikali Y. Oke ya? Nah, kemudian kita kan punya Y itu kan persamaan garis persamaan fungsi kuadrat, garis grafiknya itu kan 6 dikurangi 0,5X gitu ya. 0,5X kuadrat, maka Y-nya kita ganti dengan 6 dikurangi 0,5X kuadrat. Nah, setelah itu coba kita kalikan ya. 2X dikali 6 itu kan 12X, paham ya? Kemudian 2X dikali 0,5 gitu ya. Itu kan 1 ya. X-nya menjadi pangkat 3, sehingga menjadi luasnya itu kan 12X dikurangi X pangkat 3. Nah, sekarang kalau menentukan nilai X agar diperoleh luas maksimum, gitu ya, yang kita gunakan itu adalah apa? Turunannya. Jadi kita untuk menentukan nilai maksimum pada luas itu sebenarnya terletak pada X berapa, gitu. Intinya kan itu. Paham ya? Nah, berarti kita harus menentukan nilai X, syaratnya turunan dari luas itu adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita punya luas dalam fungsi X tadi 12X dikurangi X pangkat 3. Kalau kita turunkan, gitu ya, itu kan menjadi apa? L aksen X, ya, itu turunan dari L, itu adalah turunan dari 12X, itu kan 12. Oke. Kemudian turunan dari X pangkat 3, itu berapa? 3X kuadrat. Oke. Nah, berarti turunan secara keseluruhan, turunan dari L itu kan, L aksen X sama dengan 12 dikurangi 3X kuadrat. Oke, sekarang kita tentukan nilai X-nya. Tadi kan syaratnya adalah L aksen X sama dengan 0 ya. Berarti kan 12 dikurangi 3X kuadrat sama dengan 0. Atau 3X kuadrat sama dengan 12. Gitu ya.
Nah, sekarang coba kita bagi 3 ya. Itu menjadi X kuadrat sama dengan 4, dan kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah, jadi pada grafik ini diperoleh X sama dengan 2. Oke. Nah, berikutnya kita cari luas persegi panjang. Kan gini, tadi mencari luas persegi panjang akan maksimum ketika L aksen sama dengan 0. Nah, ketika L aksen sama dengan 0, itu ketemu X sama dengan 2. Jadi, luas persegi itu akan maksimum ketika X sama dengan 2. Nah, jadi langkah selanjutnya kita masukkan aja X sama dengan 2 ke fungsi dari luas. Oke ya, tadi luasnya adalah 12X dikurangi X pangkat 3, berarti X-nya sama dengan 2 ini kita masukkan dulu. 12 dikalikan 2, gitu ya, dikurangi 2 pangkat 3. Jadi 24 dikurangi 8, hasilnya adalah 16. Nah, jadi kesimpulannya, luas maksimum persegi panjang yang terbentuk di bawah kurva ini ya, itu adalah 16 satuan. Gitu ya. Jadi luas maksimumnya itu adalah 16 satuan luas. Gitu ya, paham ya untuk menentukan luas maksimumnya. Oke, sekarang coba simak soal yang nomor 2 ya. Ini, perhatikan grafiknya, itu ada grafik parabola ya. Samaan kuadratnya adalah Y sama dengan 0,2X kuadrat dikurangi 15. Oke, di sini ada persegi panjang di bawah sumbu X. Kalau tadi kan di depan, di atas sumbu X ya. Nah, kalau ini di bawah sumbu X. Coba kita cari nanti perbedaannya apa ya, kalau yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Soalnya gini, tentukan luas maksimum daerah yang diarsir atau daerah yang diarsir berbentuk oleh ini ya. Nah, kita akan menentukan luas maksimumnya. Tentunya adalah persegi panjang. Oke, sekarang coba kita bahas dulu. Di sini kan tadi ada persegi panjang, gitu ya. Kalau di sini tadi kan ada panjang, ada bar. Nah, di sini tadi sepanjang berapa? Ini ada X gitu ya tadi ya. Nah, kan koordinatnya adalah X, Y. Kemudian di kiri juga sama, karena ini adalah simetris ya. Berarti kalau di sini X, maka di sini juga X. Berarti secara keseluruhan kita punya panjang 2X. Kemudian lebarnya, lebar persegi panjang, itu kan setinggi Y. Berarti lebarnya adalah Y. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung luas persegi panjang adalah P kali L. Berarti 2X dikali Y, sama ya. Y-nya kita ganti 0,2X kuadrat dikurangi 15. Oke ya, sekarang kita hitung. 2 dikali 0,2 itu kan 0,4 ya. Berarti 0,4 X pangkat 3 dikurangi, ini 2 kali 15 kan 30. Sehingga dikurangi 30X. Oke ya, berarti ini adalah rumus luas. Oke ya. Nah, sekarang coba menentukan nilai X agar diperoleh luas maksimum. Berarti kan syaratnya tadi L aksen X sama dengan 0, atau turunan dari L itu sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung, gini ya, L-nya tadi kan 0,4 X pangkat 3 dikurangi 30X, gitu ya. Kita cari turunannya, itu L aksen X itu sama dengan berapa? 3 dikali 0,4, 3 ini kita turunkan, berarti kan dikalikan ya. 3 dikali 0,4 itu kan 1,2, akarnya dikurangi 1, X kuadrat. Oke ya. Berarti 1,2 X kuadrat dikurangi 30. Oke, ini adalah turunannya. Nah, sekarang syaratnya itu L aksen X sama dengan 0, berarti 1,2 X kuadrat dikurangi 30 sama dengan 0. Atau X kuadrat itu sama dengan berapa? 30 dibagi 1,2. Nah, kalau kita hitung itu X kuadrat itu sama dengan 25 ya. Maka diperoleh X sama dengan 5. Nah, jadi untuk X sama dengan 5, itu diperoleh nilai luas yang maksimum. Gitu ya. Nah, sekarang berapa luasnya? Kita masukkan aja. X sama dengan 5. Tadi persamaannya 0,4 X pangkat 3 dikurangi 30X gitu ya. Nah, kalau kita masukkan 5, itu kan menjadi 0,4 dikali 5 pangkat 3 gitu ya. Dikurangi 30 kali 5. Sehingga 0,4 dikali 5 pangkat 3 kan 125 ya. 125 kali 0,4 kan 50. 50 dikurangi 150. Loh, ternyata hasilnya adalah minus 10.
maaf, minus 100. Nah, jadi Anda tahu bahwa kalau persegi panjangnya di bawah sumbu X, itu biasanya hasilnya adalah negatif. Tapi kalau di atas sumbu X, itu biasanya positif. Nah, karena luas itu bernilai positif ya, tidak mungkin negatif ya, maka ini kita absolutkan atau kita mutlakkan sehingga diperoleh hasil yang positif, gitu ya, sehingga menjadi 100. Nah, berarti apa kesimpulannya? Luas persegi di bawah atau di atas itu ya, parabola itu ya, yang dibatasi sumbu X, itu adalah 100 satuan. Itu adalah luas maksimumnya. Gitu ya. Nah, gitu ya, sudah paham tentang penerapan turunan fungsi dalam menghitung luas maksimum. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.